Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Baik sekalian, alhamdulillah di malam hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan tentunya nikmat yang banyak yang Allah berikan, mudah-mudahan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan masuk di penjelasan tafsir singkat tentang surat Al-Humazah. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bayan ataupun penjelasan dalam surat ini banyak hal yang terkait dengan, ada juga hamz dengan lamz ya, terkait dengan mencela, mengumpat dan yang lain, termasuk juga buruknya seorang yang menumpuk-numpuk harta seolah dia akan hidup selamanya, padahal itu akan ditinggalkan. Dan surat ini seperti kita ketahui, kalau kita lihat dalam penjelasan sebagian mufassirin, Allah Ta'ala ketika menurunkan surat Al-Humazah itu sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi termasuk surat-surat yang Makkiyah. Dari sini menunjukkan juga bahwasanya al-hamz wal lamz bagian dari akidah seorang mukmin karena dia menyangkut masalah akhlak. Begitu juga keyakinan dengan harta yang dikumpulkan. Karena dalam diri seorang mukmin dia melihat rizki itu terbagi tiga pada asalnya. Jadi ada rizki yang jaliyun, yang nampak, yang itu akan kita tinggal. Jadi kalau misalnya seseorang menganggap bahwasanya yahsabu anna malahu akhlada, hartanya akan menjadi kekal, maka sebuah kesalahan. Harta itu cuma titipan saja. Saya dan antum hari ini diamanahkan beberapa harta yang Allah amanahkan. Nanti kita akan tinggal, dan ini rezeki yang jali. Rezeki yang nampak seperti juga harta dalam bentuk uang, kendaraan, rumah, termasuk juga semua yang kategorinya dalam hadis idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath, ya kan? Itu ditinggal semua. Atau dalam hadis yang lain yutba'ul janazah salasah. Manusia kalau jadi jenazah diikuti oleh tiga. Wa yarji itsnan wa yabqa wahid. Yang bersama dia cuma satu, yakni amalan. Sementara yang mengiringnya ada tiga. Hartanya, keluarganya, itu yang kembali. Yarji itsnan itu maluhu wa ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Sementara yang yabqa wahid, bersama dengan dia adalah cuman amalannya. Yang sebagian orang mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal, padahal tidak. Yang membuat dia kekal bukanlah hartanya, yang akan bersama dia hanyalah amalannya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kalau kita lihat nasihat umum di sini menunjukkan bahwasanya berarti rizki yang sering
dilihat oleh orang dan dirasakan, itu yang jali saja. Sementara dua jenis rizki yang lainnya tidak tersentuh. Misalnya rizki yang khafi. Khafi ini yang tersembunyi. Misalnya sehat. Sehat itu rizki. Lebih mahal dari kekayaan. Makanya dalam hadis Nabi, la ba'sal ghina liman ittaqa was-sihhatu lit-taqwa khairu minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik dari kekayaan. Begitu juga dengan kesempatan. Makanya orang-orang yang di alam kubur berdoa agar mereka dikembalikan ke dunia dengan mengatakan, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Niscaya kami akan berbuat amalan saleh yang dahulu kami tinggalkan. Lalu kata Allah, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu kalimat yang kalian ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Lau ruddu la'adu lima nuhu'an. Kalaulah mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka berbuat hal yang serupa, yang sama, kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Dan rezeki yang ketiga yang diakhirkan di surga bentuknya. Misalnya seorang di dunia nggak punya rumah. Sekarang antum dan saya yang laki-laki, dosa nggak kalau nggak punya rumah di dunia? Tidak dosa. Kita buat rumah karena tertuntut oleh kebutuhan dan sebagai seorang suami berusaha untuk menyediakan tempat bernaung bagi anak istrinya. Sebagai masjid kedua, artinya tempat beribadah. Tapi kalau sampai meninggal seorang ngontrak aja, seumur hidupnya ngontrak misalnya, tidak ada masalah. Nanti yang penting di sorga punya rumah. Itu rizki yang diakhirkan tuh yang di sorga ini. Seperti juga Nabi mengatakan, jannatani, ada dua surga, aniyatuhuma min dahabin. Dua surga yang perabotnya semua dari emas. Syekh Utsaimin mengatakan, karena di dunia kita dilarang pakai bejana emas dan perak, maka kalau seorang sabar dan di dunia qadarah tidak punya emas, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk surga. Di surga nanti ada dua surga yang perabotnya semua emas. Ala kulli hal, ikhwas sekalian. Jadi dalam surat ini atau di surat Al-Humazah kita pun mengetahuinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang biasa mencela dan seterusnya. Baik, sekarang kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wal hamz, kata beliau, adalah bil qaul. Jadi kalau dikatakan wail itu artinya kecelakaan. Wailul lil mutaffifin, maknanya adalah tadi kecelakaan bagi orang-orang yang tafif, yang mengurangi takaran dan timbangan. Bisa juga maknanya adalah kehancuran dan seterusnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang al-hamz dan lamz. Ada dua istilah yang mirip kata Syekh Utsaimin. Al-hamz itu bil qaul, mencela dengan ucapan, ya, itu disebut dengan hamz. Kalau lamz itu dengan perbuatan. Ejekan dengan perbuatan apakah bisa? Bisa. Kalau dengan ucapan kan banyak. Kalau dengan perbuatan, misalnya dikedipkan matanya atau di apalah. Ada juga yang gini, telunjuknya ditaruh di jidat tapi miring. Apa artinya? Itu juga sama. Jadi mencela dengan perbuatan dan mencela dengan ucapan itu saudara kembar. Dua-duanya tidak boleh. Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi kecelakaan bagi orang-orang yang ya dia lamaz ataupun hamz, atau mungkin diistilahkan orang yang biasa mengumpat dan orang yang biasa mencela. Ya, mirip-mirip lah dua ini. Bedanya apa mengumpat dengan mencela?
Kalau Syekh Utsaimin menyebutkan bedanya cuma ucapan dengan perbuatan saja. Wallahu taala a'lam. Yakni katanya yazdarin nas wa yantaqisu bihim. Memang merendahkan orang lain intinya dengan celaan tersebut. Dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat yang lain hammazin masya'im binamim, jadi maksudnya adalah ta'anun muayyan. Jadi mencela dengan bi'ainihi, dengan tertentu. Sebagaimana juga disebutkan juga oleh Ar-Rabi Ibnu Anas, al-hamz itu adalah itu benar-benar mengejek atau mencela di depannya. Sementara kalau lamaz mengejeknya di belakang. Jadi sekalian dua-duanya tidak boleh. Kata beliau al-hamz wal lamaz maksudnya dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Ala kulli hal ya'kulu ya masalan luhuman nas, seorang memakan dagingnya saudaranya. Gibah itu bagian dari ini, menggibah saudaranya. Dia sedang memakan daging saudaranya. Kemudian wayat'anu, dan dia menta'an, menuduh sesuatu yang tidak berdasar. Sebagaimana halnya disebutkan oleh Imam Mujahid, al-hamz ini bil yadain wal ain wal lamaz bil lisan. Ini beberapa pendapat para ulama. Berarti al-hamz ini dengan tangan dan dengan mata. Dengan mata bagaimana caranya? Mengejek dengan mata. Banyaklah. Saya kira itu juga beberapa ini kita tahu. Dengan tangan juga sangat banyak. Begitu juga dengan lisan, dan begitulah ucapan para ulama di mana mencela dan mengumpat apapun caranya, maka itu dilarang. Yang dengan lisan, gibah dan namimah ini, kalau dengan lisan biasanya yang lebih selamat orang bisu, betul tidak? Orang bisu lebih sulit untuk gibah, benar nggak? Kebanyakan yang gibah itu orang yang tidak bisu. Walaupun demikian bisa juga walaupun bisu dia gibah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, coba kita lihat di penjelasan yang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi para pengumpat dan pencela. Wailun ay adzabun wa halakun. Azab dan juga al-halak, kecelakaan. Wailun, pendapat yang kedua, wailun adalah wadin fi jahannam. Ada satu lembah di jahannam namanya wail. Seperti dalam tafsir surah Al-Mutaffifin, tetapi yang lebih banyak adalah maknanya kecelakaan. Walaupun dia adalah nama lembah di jahannam. Humazatin ay iyabin mughtabin linnas. Maksudnya adalah dia bergibah untuk manusia, dia mengumpat. Sementara hamzul insan ightiyabuhu wa ta'nu fi irdih. Jadi dia itu menggibah, menta'an, mencela kehormatan seseorang. Oleh karena itu kalau Nabi SAW ketika pernah menyebutkan, kalau di orang tadi ada kenyataannya gimana, maka itulah gibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaranya yang dia tidak suka, namanya gibah. Sekarang kalau tidak ada pada orang tadi gimana? Faqad bahattah, maka engkau telah berdusta. Misalnya contoh, si fulan itu badannya pendek. Lalu kita bilang apa? Cebol pendek ya, betul ya? Orangnya itu tidak suka kalau dibilang seperti itu, maka itu ghibah. Dia benar-benar badannya pendek. Sekarang orangnya tidak
pendek ikhwan, tapi kita bilang seperti itu, ini faqad bahatta, berarti dia dusta. Dan ini dikecualikan, pertama dikecualikan jika dia disebutkan dengan itu sebagai ciri khas dan orangnya tidak merasa dihina, ini boleh. Misalnya contoh di tempat saya ada penjahitnya itu kakinya pincang, tapi dia justru ngasih nama apa di depan itu penjahit pincang. Semua orang tahu, sampai yang nyari-nyari pun di mana alamat penjahit yang pincang. Dan itu bukan ghibah, ada jaiz. Seperti tukang pijit hari ini kan, tukang pijit tunanetra. Kenapa ditulis tunanetranya? Itu bukan ghibah, justru dia dikenal walaupun biasanya ada ijazahnya ya. Berijazah, betul, ijazah pijit maksudnya ya. Bukan ghibah. Juga bukan ghibah kalau seseorang menyebutkan dalam rangka untuk datang ke pengadilan misalnya, mencari hukum yang benar di depan seorang qadhi, dia harus menyebutkan aib seseorang, maka itu bukan ghibah. Ala kulli hal, di sini disebutkan bahwasanya antara hamaz dengan lamaz dibedakan sebagaimana yang tadi dengan qaul dan dengan perbuatan. Oleh karena itu, kalau dikatakan lumazah ay ayyabin wal lamaz al-igtiyabu wa yattabi'u al-ma'ayib. Jadi aib-aib seseorang itu diungkap sehingga dia menjadi tidak suka dan malu. Padahal bisa jadi orang ini sudah menyembunyikannya. Intinya dzikruka akhaka bima yakrah. Nah, kemudian wa asluhu al-lamz wa huwa al-aib. Asal dari lamz adalah al-aib. Oleh karenanya intinya seseorang ketika dia tahu bahwasanya saudara kita ada aib dan yang lain, maka jangan kita umpat, jangan kita cela, jangan kita gibah, jangan juga namimah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah, dari sini bahwa seorang muslim jangan punya kebiasaan seperti itu. Karena kehormatan seseorang itu juga harus kita adil. Makanya surat Al-Muttaffifin ketika Allah menyebutkan wailul lil muttaffifin, asalnya adalah tentang barang. Kecelakaan bagi tofif itu maknanya qalil, sedikit. Ngurang-ngurangi sedikit takaran dan timbangan. Kalau menakar dan menimbang harus adil, maka menakar dan menimbang kehormatan orang harus adil. Saya ulang, menimbang dan menakar barang harus adil. Kalau seliter, kalau sekilo. Juga menimbang dan menakar kehormatan orang harus adil. Tidak boleh dia dalam keadaan zalim. Baik, iftataha Allah Ta'ala hadhihi surah al-karimata biwa'idin ta'ifatin minan nas. Allah mencela, ya, membuka surat ini dengan apa? Dengan memberikan satu ancaman kepada sekelompok orang. Maka Allah mulai dengan kalimat wailun, ay adabun wa halakun. Adab dan juga kecelakaan. Mata yaumal qiyamati, pada hari kiamat, likulli ta'anin ayyabin linnas, kepada orang yang biasa ta'an, mencela-cela, mengumpat manusia. Di waktu yang sama, alladzi jama'a malan katsiran wa ahsa adadahu, juga bagi orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, ya, yadhunnu anna dzalika sayukhallidu fid dunya, dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal. Padahal bisa jadi seorang setelah menghitung dia meninggal. Karena ada orang waktu meninggal, sakaratul maut, ditalkin, yang keluar apa? Wahid, itsnin, tsalatsa, arba. Ternyata dia sedang menghitung hartanya. Summa jazzarallahu subhanahu wa ta'ala hadzal maghrur
wa bayyana su'a aqibatihi, dan Allah Ta'ala kemudian memberikan balasan kepada orang yang tertipu ini, dan balasan tersebut satu kejelekan di akhir, sebagaimana halnya laisal amru kama yadhunnu hadzal insan, urusannya bukan seperti yang dibayangkan dan disangka oleh seorang manusia. Bahkan apa? Uqsimu la yutarahanna yaumal qiyamati fin nari allati yahtimu wa taksiru ma yulqa fiha. Dimasukkan akhirnya ke dalam jahanam sebagaimana dalam ayat yang tadi dan ayat berikutnya. Ikhwan sekalian, intinya ini tentang seorang mukmin itu bukan seorang pelaknat. Jadi kita jangan gampang-gampang kata-katanya kasar gitu kan. Kita lebih baik mendoakan orang tuh yang baik-baik. Sekarang gini ya, sekali ada kasus. Ada seorang pezina, sebut aja pezina, karena dia mengaku bahwa saya pezina. Dia beli es krim. Ikhwan ini jualan es krim. Persisnya bukan es krim ya jualan es lah gitu. Lalu dia bersin. Maka yang ikhwan yang jual ini, Mbak, kenapa tidak baca hamdalah? Akhirnya dia tanya, apa itu hamdalah? Alhamdulillah. Maka si ikhwan ini bilang, yarhamukallah. Apakah harus diganti dengan yarhamukillah? Kalau ulama membolehkan walaupun dhamirnya tetap laki-laki. Seperti assalamualaikum boleh juga walaupun untuk wanita. Wanita ini bertanya ulang, apa tuh yarhamukallah? Semoga Allah merahmati engkau. Orang ini dengan kalimat ini jadi sadar, saya kayak gini didoakan. Akhirnya dia berhenti dari perbuatan haramnya dan dia taubat. Sekarang orangnya sudah berkerudung dan sudah ngaji. Saya tanya antum ya kawan, kalau ada pencuri masuk rumah kita, dia bawa linggis misalnya, habis jendela atau pintu rumah kita, karena berdebu akhirnya dia bersin. Nah, setelah bersin, pencuri ini mengucapkan alhamdulillah. Antum kalau posisi di situ kira-kira bilang yarhamukallah tidak? Enggak, langsung dikepruk kita. Pada waktu itu, apakah perbuatan mencurinya langsung menyebabkan dia kafir? Tidak. Cuma ini kan bukan kasus kalau yang ini. Kalau yang tadi ya. Maksudnya jarang-jarang pencuri ada yang bersin dan mengucapkan hamdalah. Tapi intinya Ikhwan, kalau sekiranya itu ada, maka haknya dia, ya kan, dalam 5 hak seorang muslim kan, hakul muslim khamsun, dalam riwayat yang lain sittah. Salah satunya apa? Iya, kalau dia bersin dan mengucapkan hamdalah, maka ucapkan yarhamukallah. Fashammithu dalam hadis. Jadi intinya kembali ke yang tadi ini, udahlah kita jangan banyak mengumpat, mencela dan yang lain. Karena itu sifat yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mubayyinan ba'da sifatiha wa malladhi, katanya, a'lamaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu syai'in tilkal khutamah, yani hiya narullahi syadidatu tawakkuli bin nasi wal hijarah. Pada akhirnya apa diancam tadi? Ujung-ujungnya akan dimasukkan neraka yang itu khutamah, yang di dalam bahan bakarnya manusia dan batu. Ternyata akibatnya bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Kebiasaan mencela, mengumpat dan yang lain. Oleh karena itu cukuplah, kata Imam Syafi'i, ucapan kita ini kan tidak ada yang nol. Imma jadi pahala, wa imma jadi dosa. Jadi sebelum kita ngomong dan berbuat, difikirkan dulu apakah jadi pahala atau jadi dosa. Nah, baik.
Amma qauluhu ta'ala, adapun ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi jama'a malan wa 'addadah, ay jama'ahu ba'dahu ala ba'din wa ahsa adaduhu, ay adadahu, jadi biasa menghitung-hitung harta dan dikumpulkan kemudian selalu dihitung-hitung. Dan ini satu kebiasaan, sehingga seorang menjadi berat ketika mau mengeluarkan harta untuk sedekah. Karena kita biasa ngitung, kalau punya uang 100 ribu, mau disedekahkan 10 ribu, berapa sisanya? 90. Itu hitungan kita. Sebetulnya sisanya adalah yang 10 yang disedekahkan. Dan itu dalilnya Nabi SAW. Jadi ceritanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kambingnya yang tersisa cuman pahanya gitu ya. Jadi Aisyah juga pada asalnya mungkin beliau salah memahaminya. Jadi kalau sedekah juga sama. Kalau kita sedekah satu kambing misalnya, lalu kemudian diambil kambing tadi, maka kita sisakan yang disedekahkan. Sebetulnya yang sisa itu yang disedekahkan, bukan yang kita bawa. Sama dengan uang yang tadi. Ucapan Abu Bakar ketika bersedekah, apa yang tersisa? Kata dia, Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya yang saya. Dan dalam syarahnya, Abu Bakar ternyata dia ngeluarkan semua harta yang di kantongnya. Bukan berarti habis semua, di rumahnya masih ada. Jadi yang dibawa. Dan pakai dinar. Dinar itu ringkes, makanya dinar itu kan emas ya. 1 dinar kira-kira 5 gram lah, kurang-kurang dikit. Mungkin 4,7, 4,8. Jadi makanya wajar kalau dirupiahkan, mungkin dapatnya sekitar 4,5 miliar yang dikeluarkan sekali infak Abu Bakar. Banyak. Kalau dalam rupiah, mana bisa di kantong bawa 100 juta aja perlu kresek ya kan. Ini dia sedekahkan di jalan Allah. Utsman bin Affan juga sama. Makanya Nabi mengatakan, ma darra Utsman ba'dal yaum. Utsman tidaklah ada yang memadaratkan Utsman setelah hari ini, karena dia membiayai satu pasukan besar, biayanya dari dia semua. Utsman bin Affan. Jadi kebiasaan menghitung-hitung harta dan mengumpulkan dan menghitungnya itu adalah kebiasaan yang tidak baik aslinya. Maka dari itu ketika Allah berfirman wa jama'a fa'au'a, kata Imam As-Suddi, faqala Muhammad ibnu Ka'ab, jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi akhirnya yang ada adalah kayak tadi, dia jadi berat untuk bersedekah. Di waktu yang sama dia seolah menganggap itu milik saya, padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya sekalian, bahwa harta ini bagian yang manis. Maka dari itu kata Nabi SAW, ya, dunia ini sesuatu yang manis dan hijau. Dan ada 2 hal yang orang tua selalu muda. Apa ya? Siapa yang tahu? Kata Nabi SAW, ada 2 hal yang selalu muda, nggak pernah tua. Walaupun umurnya sudah tua, tapi dia selalu muda. Pertama adalah hubbud dunya, cinta pada dunia, dan yang kedua angan-angan. Orang yang sudah tua sekalipun, kalau urusan dunia biasanya tetap muda. Hanya untuk pelajaran saja, ikhwan. Ada seseorang usianya sudah 78, hampir 80. Beliau kalau dalam urusan yang lain-lain itu tidak terlalu ini. Tapi kalau sudah menyangkut masalah uang, Masya Allah detail. Kurang 10 ribu, dia masih tagih. Ustaz, kurang 10 ribu ini. Oh iya, ngitungnya salah, kita tambah. Bukan berarti itu sesuatu yang tercela secara ini, enggak ya. Tapi maksudnya tuh, kenapa kadang-kadang dalam urusan seperti itu ternyata memang demikian, dalam urusan itu tidak menjadi tua.
Begitu juga dengan angan-angan. Maka dari itu kata Nabi SAW, amal pakai hamzah bukan pakai ain, itu maksudnya angan-angan. Angan-angan selalu panjang, walaupun seseorang sudah tahu ajalnya dekat misalnya, tapi dia panjang angan-angan. Maka dari itu sebagian orang, kapan mau sedekah? Nantilah kalau saya udah jadi kaya. Yakinlah nanti kalau sudah kaya pun tidak akan sedekah. Kapan baca Quran? Baca Quran nanti kalau udah longgar. Dia nggak akan longgar-longgar dan dia tidak baca Quran. Sebagian orang mengatakan nanti saya akan ngapalin Quran selesai S1. Yakinlah kalau sudah S1 selesai dia pun tidak mulai-mulai. Jadi mulainya dari sekarang, bukan nunggu-nunggu. Bukan nunggu-nunggu. Nah, kemudian ikhwas sekalian, ucapan Allah Subhanahu wa taala jama'a mala wa addada, disebutkan katanya alhahu malahu bin nahar. Katanya wa hadza ila hadza fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifatu umtina. Jadi siang harinya dia menghitung-hitung hartanya habis-habisan. Malamnya dia tidur dan bahkan dia meninggal itu bisa. Dia tidak mengira bahwa malam itu adalah malam terakhir. Siangnya dia hitung, malamnya dia meninggal. Bahkan sebagian orang ya tadi, dia tidak pernah puas dengan hartanya. Qarun itu, bukankah Qarun hartanya sangat banyak? Sampai kuncinya aja tidak bisa dibawa karena saking banyaknya oleh dua orang yang sangat besar dipanggul itu, kunci-kunci gudang emas, bayangkan. Jadi bukan emasnya, kunci gudangnya. Jadi kalau kunci gudangnya ya dibawanya susah, apalagi kalau isinya. Ya, jadi kembali ke yang tadi, ikhwas sekalian, ucapan Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Kalimat ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kalimat adada itu dari fa'ala, ya. Dari wazan fa'ala, dan itu biasanya dengan sigat mubalaghah, artinya berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya seseorang menghitung, itu benar-benar dihitung-hitung. Bukan hanya menghitung sekali atau sekilas saja, tapi dia benar-benar menghitung. Sampai istilahnya jangan ada sepeser pun yang dikasihkan ke orang lain. Coba kita lihat ashabu al-jannah, pemilik kebun yang dalam surat Al-Qalam, ya. Fa asbahat kas-sarim. Ya kan? Kenapa begitu? Ala yadkhulanna, katanya, alaikum miskin. Besok kita mau panen, jangan ada orang miskin tahu bahwa kita akan panen. Udah dilihat kebunnya, sawahnya. Kemudian apa? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Malamnya ada sesuatu yang berputar sehingga kebunnya menjadi hitam atau sawahnya menjadi, pokoknya gagal lah panen. Paginya begitu berangkat, apa kata mereka? Innal dhalun. Waduh, kita salah jalan. Bukan salah jalan, jalannya yang itu, tapi sudah diadab tadi malam. Kenapa begitu, ikhwan? Wala yastasnun. Sebabnya adalah mereka tidak mengucapkan insya Allah. Jadi oleh karena itu, sebagian orang sudah menghitung laba kita besok ini segini. Ternyata ada sesuatu yang membuat dia bukan laba tapi bahkan rugi. Saya dulu pernah, ikhwan, ada seorang ikhwan bisnis, ya cerita biasa ya, durian belinya banyak. Sampel yang dikasih oleh pedagang durian dari grosir bagus-bagus. Akhirnya kita beli 1 truk. Ternyata udah dihitung labanya itu. Ternyata besoknya ketika datang, isinya kebanyakan rusak dan tidak bisa dijual. Inilah yang kadang-kadang di negeri seperti di kita, pedagangnya kurang jujur, pembeli juga kadang tidak jujur. Jadi ya sama-sama, makanya innal mu'mina samhan fil ba'i wa samhan fis syira'. Wa qauluhu ta'ala, kemudian ayat yang ketiganya, yahsabu annama lahu akhladahu.
ay yadhunnu anna jam'ahu al-mal yukhalliduhu fi hadhihi dar. Orang ini mengira bahwa apa yang dia kumpulkan dari hartanya ini membuat dia kekal sampai 7 turunan. Turunan pertama dia sudah habis. Bahkan sebelum dia tua sudah meninggal bisa jadi. Bahkan biasanya ya orang-orang kaya ini kadang-kadang ada yang berumur pendek. Walaupun mungkin di antara mereka ada yang berumur panjang. Tapi sekiranya umur panjang tak akan bisa menahan untuk datangnya kematian. Maka dari itu ayat ini intinya kalla ay laisa al-amr kama za'ama atau kama za'antum. Urusannya bukan seperti yang kalian sangka. Bahkan kata Allah apa? Layun badanna fil hutamah ay layulqiyanna hadzal ladzi jama'a malan fa'addadahu fil hutamah. Dan yang sesungguhnya adalah dia dengan apa yang dia kumpulkan akan menyebabkan dia dilempar ke dalam al-hutamah. Wa huwa ismu sifati min asma'i an-nar, dan hutamah ini adalah satu dari sifat atau nama dari neraka. Oleh karena itu kata Thabit al-Bunani, hutamah ini adalah yang membakar, termasuk membakar sampai kepada hatinya. Dan kita tidak tahu persisnya, karena memang surga dan neraka hanyalah Allah yang tahu. Dan dahsyatnya siksaan di neraka ini tidak bisa dibayangkan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka mal hutamah, disebutkan di sini narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, sebagaimana ucapan yang tadi disebutkan. Oleh karena itu kata Muhammad ibnu Ka'ab, ta'kulu kulla syai'in min jasadihi hatta idza balagat ya fuad, sampai di hatinya terbakar, dan itu pun terus diulang sebagaimana di neraka tidak langsung mati, ya kan? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha fazukul adab. Setiap kulitnya hancur, kami ganti dengan yang baru. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar dari neraka, kami kembalikan, dan itu siksaan yang tidak pernah berhenti sampai hisabnya habis, atau kalau memang dia dalam keadaan kafir, maka tidak akan pernah keluar di neraka, terus-terusan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalla layun badanna fil hutamah, kata Allah sekali-kali tidak. Jadi orang yang bukan harta dan mereka tidak akan sebagaimana yang mereka anggap, tapi bahkan apa? Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, ini sigat sebagaimana dalam Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan ini mengandung makna Allah Ta'ala ketika menjelaskan seperti itu, supaya kita lebih faham. Tahukah engkau apakah yang dimaksud dengan ini? Lalu tahukah engkau? Jadi kita lebih siap untuk menerima penjelasan. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Maka disebutkan di sini narullahil muqadah. Jadi narullah itu apinya Allah Ta'ala, al-muqadah, yang dia dibakar, bisa juga muqadah dinyalakan, karena api neraka itu dibakar oleh Allah 3000 tahun dalam tafsir surat At-Taubah, 3000 tahun. 1000 tahun yang pertama hatta marrat, menjadi merah warnanya. Tsumma uqida, kemudian dibakar lagi 1000 tahun lagi jadi berwarna hitam, hatta swaddat. Kemudian yang terakhir hatta biyaddat, sampai berwarna putih. Jadi salah satu 3000 tahun dibakar. Dalam riwayat yang lain, inna narakum, sungguhnya neraka kalian di dunia adalah 1/70 dari nerakanya di akhirat. 1/70-nya nerakanya di akhirat. Jadi nggak ada apa-apanya.
Padahal di dunia, api dunia ini sudah sangat panas ya. Sudah sangat panas. Dan wallahu taala alam, kalau kita lihat buat ngelas baja, antum lihat nggak? Itu kayaknya berapa derajat gitu kan? 700 buat ngelas baja. Sekarang kalau matahari 6.000 derajat. Sejuta. Ya pokoknya itu. Sekarang kalau dikalikan tadi kan 1/70-nya, kalikan 70 kalinya. Makanya ada dua nafas, dari nafas fisyita dan nafas fisaif. Neraka itu bernapas 2 kali, ketika musim panas dan musim dingin. Makanya ada hadis tentang bolehnya kita mengundurkan waktu zuhur kalau syiddatil har. Kalau panasnya sangat, boleh kita undur dikit. Dan mungkin di kita belum terlalu terbayang ya. Kalau antum dan saya ada di Makkah musim panas atau di Madinah, baru terasa. Kayak kemarin musim haji 55 derajat. Sampai 56 kayaknya itu. Di kita belum pernah. Di kita saja sekarang atau kemarin sebelum ini kan orang sudah banyak yang kepanasan. Sampai banyak mobil datang ke tukang AC. AC-nya sebenarnya benar, cuma masalahnya panasnya luar biasa. Nah, kalimat allati tattali'u 'alal afidah disebutkan juga bahwasanya sebagaimana yang tadi kata Thabit Al-Bunani, jadi membakarnya sampai ke dalam hatinya. Nah, intinya ya kawan sekalian, ucapan ini menunjukkan dahsyatnya siksaan yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang tadi al-hamz wal lamz dalam hidupnya. Adapun ucapan Allah innaha alaihim muqsadah, disebutkan sebagaimana halnya dalam riwayat Abdullah bin Muhammad hadatsana Ali ibnu Siraj katanya, sampai kepada riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah maksudnya adalah mutbiqah. Jadi kalau misalnya seseorang dia melihat bahwa neraka ini ketika dikatakan innaha alaihim muqsadah, tidak bisa seorang keluar darinya. Memang nerakanya tertutup. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka mau keluar darinya, kami kembalikan. Tidak mungkin seseorang bisa keluar darinya. Bahkan di antara permintaan penduduk neraka, kata Imam Qurtubi, itu ada beberapa permintaan, semuanya ditolak. Contoh, mereka meminta, Allahumma akhrijna minan nar. Apa kata Allah? Innakum makithun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Allah menjawabnya, sesungguhnya kalian akan tinggal selama-lamanya. Jadi putus asa gitu kan. Makanya penduduk neraka ini setelah tahu orang terakhir dikeluarkan dari neraka, maka yang waktu itu kan kematian dijadikan Allah seekor kambing di antara surga neraka, kemudian disembelih. Faqala ta'ala khuludun ma fiha. Kekalah kalian semuanya, yang di sorga kekal, yang neraka kekal. Maka penduduk neraka menangis. Hatta tanqati dumu'uhum, sampai habis air matanya. Thumma tasilu min ainihim daman, lalu mengalir air mata darah. Hatta law kana sufun lajarat. Begitu dalam tafsir surah Taubah. Sampai kalau ada sebuah kapal besar pasti akan berlayar di air mata darahnya penduduk neraka. Kenapa? Mereka sudah tahu tak mungkin mereka dikeluarkan dari. Mereka berdoa, ya Allah matikan saja. Ditolak, ya kan? Tetap mereka hidup. Bahkan sebenarnya penduduk neraka itu la yamutuna wa la yuhyaun. Mereka itu tidak mati, tidak hidup. Mau dibilang hidup bagaimana, kan dia tersiksa. Mau dibilang mati juga tidak mati. Tadi kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Setiap kulit mereka hancur, ganti dengan yang baru. Dan gak ada istirahat.
Sampai kemudian mereka meminta kepada penduduk sorga, di mana mereka tahu bahwa di sorga itu sebagiannya ada saudara mereka. Ya ukhayya, wahai saudaraku, aku minta, katanya. Ya kan? Fanada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka meminta, berteriak kepada penduduk sorga. Minta apa? Minta makan dan minum. Apa kata penduduk sorga? Innallaha harramahum 'alal kafirin. Jadi semua ditolak permintaan. Jadi intinya tidak bisa keluar, dan mereka tidak bisa juga untuk bersabar dengan neraka. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada yang bisa sabar dengan neraka. Jadi kalau dusta kalau ada orang mengatakan biar aja saya di neraka, kan banyak kata orang apa, bintang film dan yang lain. Ya silakan kalau kuat, ya. Sampai orang-orang dahulu kan tentang neraka sakor, mereka bilang apa? Kita akan lawan tuh malaikat, 19 malaikat. Memang kadang-kadang orang tuh meremehkan. Padahal di dunia saja dia itu ada preman ya, Khon. Dia saya curiga dia preman karena badannya tatonya banyak. Dan badannya begitulah. Dan dari wajahnya seperti orang yang jarang sholat. Apa yang terjadi? Dia nangis di pojok satu rumah sakit, megang giginya. Dia lagi antrian ke dokter gigi. Rupanya preman juga kalau giginya sakit bisa nangis. Itu saya heran juga. Harus bisa gitu ya. Ada dia tadi. Jadi intinya di dunia aja dia kalah sama giginya. Apalagi di akhirat. Satu lagi ada, itu orang mungkin dulunya nakal. Allahu ta'ala alam. Begitu dia sakit, mau meninggal, tidak ada yang bisa untuk menolong dia. Rupanya baru menyesal. Kenapa dulu dalam keadaan tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya tadi inna alaihim mu'sadah ay mutbiqah. Kama taqaddam tafsiruhu fi suratil balad. Inna alaihi mu'sadah, artinya seperti itu. Wa qarrawahu Abu Bakar, Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Kemudian fi amadim mumaddadah. Dikatakan di sini kata Atiyah Al-Aufi maksudnya min hadid. Kata maksudnya di sini amudnya itu dari hadid, tiangnya itu dari besi. Sementara kata Imam As-Suddi min nar, tiangnya itu dari api. Waqala juga disebutkan oleh Ikrimah dan Ibnu Abbas fi amadi mumaddadah, yakni al-abwab ya, hiya al-mumaddadah kama qala Qatadah dan juga yang lain. Jadi sebagian menyebutkan mu'sadatun bi amadi mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang yang ada pada neraka. Tiangnya dari api, sebagian tiangnya dari besi. Hanya Allah yang tahu. Dari sini juga mungkin komik tentang neraka itu dibuat, ada setrikaan. Padahal yang setrika di Quran ada kan? Fayuk wajibahum. Maka disetrikalah punggung mereka. Tapi tidak usah digambarkan setrikanya, apa dibuat komik sehingga anak-anak jadi terkecoh. Sampai mereka nanya, itu setrikanya nyambung listriknya di mana, Ustadzah? Ustadzahnya bingung. Dan dijawab dengan jawaban yang salah karena dia tidak punya ilmu. Itu ada cop-copan listriknya tahan api. Ya nggak benar juga jawabannya. Yang penting sampaikan, gak usah digambarkan. Ini di ayatnya demikian. Allahu ta'ala. Begitu juga dengan tiang-tiang yang terbuat dari api, kata Ikrimah dan yang lain. Atau dia dari besi yang panjang. Allahu ta'ala alam. Diikatnya penduduk neraka, di mana ngikatnya? Kita pun tidak tahu. Sementara dalamnya neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya kalau batu dilempar. Yang nyambung di mana, nempelnya di mana, Allahu ta'ala alam. Jadi kalimat mumaddadah memang ini banyak pendapat. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya setelah jahanam ini mughlaq, dia ditutup, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan tiang-tiang tersebut.
dan mereka diikat di situ kemudian disiksa. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tapi yang jelas kalaulah kita melihat dalam surat ini disebutkan di sini juga al-quyud as-siqal, ya, rantai-rantai yang berat bagi penduduk neraka yang mereka terikat, terbelenggu dengannya dan tidak mungkin mereka selamat karenanya. Oleh karena itu disebutkan juga bahwasanya kata Al-Aufi an Ibni Abbasin adkhalahum fi amadin mumaddada alaihim bi'imadin fi anaqim as-salasil. Jadi di leher-leher mereka itu ada rantai-rantai yang mereka kemudian suddat bihal abwab. Tertutupnya pintu neraka dan mereka tidak akan bisa keluar darinya. Disebutkan juga kata Qatadah, kunna nuhadithu annahum yu'adzabuna ya finnar wa ikhtarahu Ibnu Jarir kadzalika Abu Saleh fi amadim mumaddadah al-quyudus thiqal. Ya, rantai-rantai yang sangat berat yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Adapun di dunia kalau seorang dibelenggu mananya dirantai. Itu yang kita fahami. Bagaimana nanti rantainya di neraka wallahu taala alam. Sementara penduduk neraka ini badannya besar. Giginya sebesar gunung Uhud kata Nabi. Dan tebal kulitnya 70 hasta dalam riwayat yang lain. Jadi luar biasa. Kata para mufassirin supaya siksaannya lebih terasa sakitnya, makanya dibuat lebar dan tebal kulitnya. Karena kulit itu tempat dirasakannya sakit. Makanya kullama nadijat juluduhum. Setiap kulit mereka hancur kami ganti dengan yang baru. Fazuqul adzab. Supaya mereka merasakan azab. Jadi intinya, sekalian, surat Al-Humazah ini intinya memberikan nasihat kepada kita. Pertama, supaya kita tidak biasa mengumpat atau mencela atau menta'an, mengatakan kata-kata buruk, termasuk ghibah, namimah dan yang lain. Usahakan jangan. Yang kedua, pesan yang kedua, ayat ini, surat ini sebagai dalil bahayanya dan jeleknya orang yang menghitung-hitung harta sampai dia itu lupa bahwa hartanya ini akan ditinggal, dikiranya membuat dia kekal. Makanya dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh demikian. Saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Makanya pakai dengan sigat saufa, bukan pakai sa. Sebetulnya dengan sa juga kita sudah tahu, tapi lebih yakin lagi nanti saufa ta'lamun, dan diulang 2 kali. Tsumma kala saufa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi baru seorang haqqul yakin setelah dia tadi ilmul yakin bahwa hartanya tidak bermanfaat. Makanya ada nanti beberapa ayat yang menjelaskan ternyata mana kekuasaan yang dahulu dipegang nggak bermanfaat, mana juga harta nggak bermanfaat. Harta yang bermanfaat adalah yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini juga mengenalkan kepada kita tentang hutamah, ya, dan ini bagian dari salah satu jenis siksaan di neraka. Sebagian menamakan juga ini salah satu nama dari neraka, yakni narun hutamah. Ala kulli hal, semua siksaan itu tidak ada yang ringan, ya, semuanya berat. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan peringatan bahwa di neraka siksaannya berat dan tidak ada yang seorang bisa menghindar kecuali dia akan dapatkan jika dia termasuk penduduk neraka. Baik itu siksaan dalam bentuk tadi, ya, siksaan bagi orang-orang yang diceritakan dalam hadis misalnya, juga sebagaimana salasil yang ada di sini. Cukuplah satu hadis misalnya dalam Al-Iman bil Malaikat, Syekh Sulaiman Al-Asqar menyebutkan bahwa Allah mengirimkan fi kulli yaumin, satu harinya ke neraka itu sab'una alaf zimam, 70.000 kendali, tali untuk menyiksa penduduk neraka. Sebagian sarahnya begitu. Wa fi kulli zimam sab'una alaf malaikat. Setiap zimam, setiap talinya itu atau rantainya
dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi setiap hari Allah kirim ke neraka untuk menyiksa manusia dan jin 70.000 kendali, satu kendalinya dipegang 70.000 malaikat. Lalu dijelaskan dalam syarahnya, jadi setiap hari Allah kirim malaikat ke neraka untuk menyiksa orang-orang di neraka, 70.000 dikalikan 70.000. Jadi berapa itu? 4.900.000. Benar ya? Nolnya 8. Berapa jadinya? 4 miliar. Wah, ini masa kita pokoknya banyak ya kan. Satu malaikat saja aslinya itu sudah cukup untuk menyiksa bumi manusia dan menghancurkan bumi dan seisinya, ya kan? Ini segitu banyak. Dari sini juga menunjukkan bahwa betapa malaikat ini sangat banyak dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah tentaranya. Alhamdulillah ikhwan sekalian, saya dan antum kalau bisa kita berlindung setiap saatnya. Jadi termasuk juga penyebab seorang dimasukkan ke dalam hutamah salah satunya tadi. Ya kita berusaha untuk yang terbaik lah. Makanya ada untungnya seorang jadi miskin kan. Dia menghitung-hitung harta. Mana yang dihitung, orang gak ada yang dihitung. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh kan, tidak ada masalah. Tapi kita maksimalkan harta yang Allah titipkan untuk menjadi pahala bagi kita sekalian. Dari sini juga sebagai dalil ya usahakan setiap kita untuk tidak banyak mengumpat atau mencela. Termasuk juga baik lamz ataupun hamz, dua-duanya. Baik dengan lisan atau dengan perbuatan, kalau bisa jangan. Dan insya Allah itu akan jauh lebih baik daripada seseorang melakukannya, apalagi tanpa alasan syar'i. Kecuali yang Allah sebutkan. Ya kita mengatakan apa yang Allah katakan. Tapi kalau itu masih mubham, apalagi itu saudara kita misalnya hanya salah 1-2 kali, usahakan kita husnudzan sambil kita berusaha menasihatinya secara sir kalau bisa. Baik, ini yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum. Nasallahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihada al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Bismillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Memang kadang-kadang ya sekalian ketika itu sudah terjadi lama, kita pun kadang ingat kadang tidak, lalu kita ingin minta maaf, lalu kemudian kemungkinan besar kalau kita minta maaf orangnya jadi semakin benci. Padahal kalau kita dulu pun waktu kita menggibah dianya tidak tahu dan tidak ada athar buruk. Sebagian ulama menyebutkan kalau mafsadat yang didapat, maka kita cukup beristighfar dan minta pun kepada Allah Ta'ala. Dan resikonya apa? Kita memuji dia sehingga nama baik dia yang dulu pernah rusak, misalnya karena kita jadi baik. Itu sudah
insya Allah sudah cukup. Kalau dengan terus terang belak-belakan menjadikan hubungan antum dengan orang tadi jadi tidak baik, ya, atau dia semakin marah dan yang lain. Dan semua yang sudah terjadi, yang udah lewat, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi untuk kedepannya kan tidak mengulanginya. Misalnya, dulu ada kasus juga, ada orang mau umrah, ya kawan. Di imigrasi, bapak yang badannya pendek itu di depan dia. Sementara di belakang ini orang yang tubuhnya tinggi besar. Apa dia bilang? Cebol, ayo maju. Di imigrasi kan antriannya agak panjang. Sambil tasnya agak didorong pakai kaki. Bapak yang pendek ini ngelihat, ya Pak, sabar nah. Rupanya kalimat ini tidak berhenti sampai di situ. Allah berikan peringatan si bapak yang tinggi besar ini. Gak tahu bagaimana ceritanya, di pesawat itu duduknya bersebelahan juga tuh, kelihatannya gitu. Dan dia rupanya nggak tahu, mungkin masuk angin atau gimana, pusing mau muntah. Siapa yang ngasih obat dan mijiti dia? Bapak yang cebol tadi, yang sebelah. Ketika turun dari pesawat, rupa-rupanya enggak tahu kakinya kenapa keselio atau gimana. Siapa yang bantu dorong di kursi roda? Bapak yang cebol tadi. Orang ini belum juga istighfar atau minta maaf. Akhirnya yang ngebantu tawaf dan yang lain sama dia. Baru kemudian apa istilahnya, Allah Ta'ala sembuhkan. Tapi kalimat sederhana kayak tadi kan, ternyata ada atharnya, akibat di dunianya ada, di akhirat jelas lebih ada lagi. Jadi oleh karena itu mungkin yang terbaik adalah kita berusaha untuk berhati-hati supaya tidak terlanjur. Tadi saya lupa, di sini disebutkan fawaidnya ya. Fawaidnya saya bacakan. Wa fi qawlihi wailul likulli humazatil lumazah ila akhir surah, haqqa Allah subhanahu wa ta'ala dzalika alaina wa bayyana lana fi hadhihi surah la limujarrad an natluhu bi alsinatina aw na'rifa ma'naha bi afhamina walakin al murad an nahdhara min hadhihi al awsaf adh-dhamimah. Jadi kata beliau, surat Al-Humazah ini bukanlah hanya sebatas dijelaskan supaya kita baca dalam lisan kita dan supaya kita tahu maknanya dengan pemahaman kita. Tapi ini sebagai peringatan bahwa sifat tadi adalah sifat yang dzamimah, sifat yang buruk. Kemudian misalnya aibin nasi bil qaul, menyebut aib-aib orang dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Bahkan kadang-kadang seorang melakukannya itu disengaja, ya. Maka ini jangan. Wal hirsi 'alal mal, begitu juga orang yang sangat tamak dengan harta. Hatta ka'anal insana innama khuliqa lil mal. Seolah-olah dia itu diciptakan dengan hartanya supaya kekal di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, wailul likulli humazatil lumazah, hadzani wasfani min muamalati ahli syirki lil mu'minin. Jadi hamaz dengan lamaz ini adalah kebiasaan orang musyrik yang dilakukan kepada muslim. Wa man amala minal muslimina ahadan min ahli dinihi bimithli dzalik. Jadi seorang muslim tidak begitu. Jadi yang begitu tuh biasanya orang kafir kepada muslim. Jadi oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan, dan ini nasihat yang ketiga, bahwasanya layun badanna fil hutamah, maksudnya nabat di sini ad-dal alal ihana, sebagai bentuk penghinaan, li'anal kafir kana ya'taqidu annahu min ahlil karamah, karena orang kafir menganggap dirinya orang mulia, maka dengan dikatakan layun badanna fil hutamah, penghinaan bahwa mereka akan nantinya masuk ke dalam hutamah. Dan ini tadi nama satu jahannam. Termasuk juga
Ucapan Allah Al-Hutama ini menunjukkan bahwasanya ancaman bagi orang yang berbuat seperti yang tadi disebutkan di atas dengan siksaan yang pedih. Di mana apa? Narullahil muqadah. Kata beliau, muqadah yufidu annaha la tazalu taltahibu wa la yazulu. Ya. An-nar ini tidak hilang dan dia dalam keadaan membakar terus sampai di hatinya. Falaisal wasfu bil muqadahuna ta'kidan. Dan ini bukanlah yang dimaksud di sini adalah sebagai ta'kid, tapi memang benar-benar dia untuk menetapkan bahwa di neraka itu sangat amat luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana halnya innaha alaihi muqsadah yufidul mubalaghah fil adab. Maksudnya adalah benar-benar berlipat ganda siksaannya sehingga juga seseorang tidak akan bisa keluar darinya. Dan Allah Ta'ala ketika menyebutkan ayat di surat Al-Humazah dengan siksaan yang berat, diharapkan tidak ada seorang pun yang melakukan tadi ya, baik itu mencela, mengumpat dan yang lain, sehingga seorang bisa selamat dari. Ala kulli hal, banyak lagi faedah yang lain ya kawan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Habis? Silakan Pak. Ya. Ya. Iya, untuk yang pertama, memang kalau sifatnya itu refleks dan yang lain tidak terhitung sebagai satu kesalahan ya. Atau yang kedua, memang seseorang jengkel karena memang dia salah misalnya, dan dengan itu insya Allah akan menjadi baik, nggak ada masalah. Cuma memang itu juga ujian bagi kita ya. Apalagi model di negeri kita ini orang banyak biasa melanggar aturan yang ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dosa yang tadi. Dan yang kedua tentang apakah orangnya kalau kita dengar membaca hamdalah, maka kalau kita dengar bacaan hamdalahnya kita bilang yarhamukallah. Kayaknya ada seorang santri bersin, ditunggu-tunggu dia nggak baca hamdalah. Akhirnya kita tanya, apa yang dibaca oleh orang yang baru bersin? Kata dia alhamdulillah. Baru kita bilang yarhamukallah. Walaupun dia dalam rangka menjawab pertanyaan, itu boleh. Jadi kalau antum ketemu pencuri yang dia bersin, pencuri, kenapa nggak bilang hamdalah? Insya Allah itu nanti dia jadi sadar, mungkin bisa ikut sholat malam dan sahur, habis itu pergi ke masjid dan besoknya jadi teman, ya kan? Allah. Orang itu memang kita mesti agak jauh. Bersih, alhamdulillah kita tahu dia enggak. Kita jawab dengan dia tidak benar boleh. Boleh, nggak apa-apa. Makanya yang lebih pas, yang dikeraskan tuh hamdalahnya bukan bersihnya. Bersihnya di lantai 7 nggak apa-apa, tapi hamdalahnya terdengar sampai lantai dasar. Kita mengucapkan yarhamu. Imam Malik itu bersin, maka bergemuruh di majelisnya mengucapkan yarhamukallah. Padahal bersihnya, beliau di paling depan misalnya murid-muridnya 10.000 orang, 10.000 lebih ya. Tapi di zaman itu ilmu benar-benar dalam masa keemasan. Dan beda di zaman yang sekarang di mana ilmu dihinakan. Maksudnya orang bilang insya Allah aja orang tidak yakin. Benar nggak sekarang? Besok datang ya insya Allah. Jangan insya Allah. Jadi orang menganggap kalau insya Allah tuh kayak nggak mau. Itu berarti sampai banyak akad nikah undangannya itu sengaja tidak pakai insya Allah. Kalau dipasang insya Allah nanti khawatir ini jadi apa enggak gitu kan. Padahal itu justru yang benar adalah insya Allah. Ini udah kebalik-balik.
Ya Pak, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi bahwa punya rumah di surga itu termasuk rezeki. Nah, yang dikatakan di sini apakah rezeki itu sama dengan atau sama dengan kalimat Allah yang berbunyi Ar-Rahman atau sifat Allah yang Ar-Rahman yang sifatnya itu Allah memberikan baik kepada muslim maupun kepada kafir. Apakah dalam ini sejalan dengan itu ataukah itu karena didapat karena mendapatkan perbuatannya beramal soleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ar-Rahman ya dulu ala rahmatillah, dan Allah yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, muslim atau kafir. Atau seorang muslim di dunia dikasih rizki, kalau dia nyari dan ulet tekun akan dapat. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan, innal mu'mina idza sa'a fid dunya, kalau seorang mukmin berusaha di dunia, Allah akan berikan rizki sesuai ketaatannya. Tapi yang kafir enggak dikasihkan. Enggak ada urusan taat dan yang lain. Dikasih kesempatan orang kafir ini pun tetap dikasih rizki. Walaupun kayak Fir'aun, rizkinya ada. Tapi untuk rizki yang di akhirat, di sorga, mereka enggak dapat. Kalau ada orang non-muslim berbuat baik di dunia, itu dibalas kebaikannya di dunia lagi, dan di akhirat cuma siksaan. Makanya kata Imam Qurtubi, kalau ada seorang kafir meninggalnya kelihatan baik, kelihatannya nggak sakit gitu, maka itu balasan Allah untuk dia karena kebaikan dia di dunia. Setelah itu siksaan semua kesana. Tapi kalau seorang mukmin dalam keadaan sakit waktu meninggal, itu kafarah. Makanya dalam hadis disebutkan mautul mu'min kafarah. Kematian seorang mukmin adalah sebagai kafarah, penghapus dosa. Kalau ada seorang mukmin dia sakit, ya itu pun sebagai kafarah kesalahan-kesalahan dia. Tapi kalau ada orang kafir meninggal dalam keadaan kelihatan baik, itu balasan Allah untuk dia karena kebaikan dia di dunia. Misalnya orang ini apa? Bagi-bagi makan kalau setiap hari Ahad misalnya, maka diberikan di dunia balasannya, sementara di akhirat udah nggak ada lagi. Jadi rumah di sorga ini khusus untuk orang beriman. Dia masuk kategori Rahim, bukan Rahman. Maksudnya kalau Ar-Rahman, rahmat Allah itu kepada muslim dan kafir, sementara Rahim khas bil mu'minin, untuk orang yang itu. Sebagian syarah dan tafsir begitu. Dan ada orang-orang yang dibangunkan rumah di sorga sebelum orangnya meninggal, seperti Umar bin Khattab, udah dibangun rumah di sorga. Dan doanya siapa? Asiyah, dan juga kan dalam Rabbi ibnili baitan fil jannah, iya kan? Salah satunya adalah Asiyah imratu Fir'aun. Dia minta kepada Allah agar dibangunkan rumah di sorga, dan memang dibangunkan rumah di sorga, bahkan menjadi salah satu dari pemimpin di sorga. Intinya tadi saya menyampaikan, kalau rumah di dunia kita nggak punya dan meninggal dalam keadaan nggak punya rumah, itu tidak dosa. Cuman kenapa tadi saya tekankan, bagi laki-laki atau suami usahakan punya rumah. Kenapa? Dia sebagai tempat tinggal dan tempat kita beribadah dan keluarga. Supaya juga kalau ditanya, ikhwan, aina taskun, di mana antum tinggal? Kita akan bisa jawab, saya tinggal di jalan ini, nomor sekian, dan seterusnya. Walaupun itu ngontrak. Tapi kalau antum ditanya, di mana tinggal antum di akhirat? Kita kan belum jelas. Apakah di sorga? Mudah-mudahan insya Allah, dan semoga tidak di neraka. Jadi memiliki rumah di sorga juga banyak dalam hadis, misalnya ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mizahan. Aku akan jamin satu rumah di tengah-tengah surga atau di surga yang paling tinggi bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Itu menunjukkan rumah di surga adalah bagian yang Allah janjikan. Untuk lebih jelas,
nanti insya Allah pada saatnya kalau kita di sorga kita akan dapatkan rumah tersebut, cuman nggak tahu seperti apa rumahnya. Yang jelas tasbih adalah nakhlah fil jannah, tumbuh-tumbuhan tanaman di sorga diantaranya tasbih. Kemudian jangan nanya yang tafsil ya. Sebenarnya ada syekh yang menjelaskan, dia bergurau sebenarnya, tapi dia nanyakan apa bedanya rumah-rumah, gedung-gedung di dunia dan di sorga. Salah satu yang beliau jawab, kalau di sorga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, betul tidak? Sungai susu, sungai madu, ya, sungai khamr yang halal. Sementara kalau di dunia yang mengalir di bawah rumah-rumah kita apa? Jalur-jalur air dari WC, air dari mana kan? Nah, itu bedanya salah satu. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad, naktafi bihada al-qadar. Afwan, ternyata kelebihan banyak ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.